Lagi Baik, apakah bisa kita mulai atau masih ada yang ingin ditunggu? dari kami sudah ready semua ya. Oke. Baik, izin saya buka, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesediaannya. Kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Rifeli selaku reviewer yang sudah berkenan. Terima kasih banyak Ibu. Pak Iwan beserta dengan anggotanya setelah melakukan pelaksanaan kurang lebih dari 3 bulan ya Pak ya, Ya, sampai dengan di akhir bulan November ini dilaksanakan Monef eksternal terkait dengan pelaksanaan program Resona Saintek yang dilaksanakan oleh Pak Iwan dan tim. Baik Pak Iwan dan tim, sebagai gambaran besar, nanti Pak Iwan dan tim diberikan kesempatan untuk memaparkan terkait dengan progres dan capaiannya. Berikutnya, Bu Rifeli dan kita semua tentunya akan memberikan tanggapan gitu terkait dengan aspek substansi maupun keuangan gitu. Dan nanti sisanya juga nanti khusus untuk RAB, nanti teman-teman PMO yang akan apa namanya memberikan catatan keuangan gitu. Nah, ya. mungkin sebagai awalan, silakan Pak Iwan atau perwakilannya dapat memaparkan terkait dengan progres capaian pelaksanaan Resona Saintek di timnya. Silakan Pak Iwan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mas Fajar, Bu Rifeli, Mbak Dela, dan kawan-kawan yang lain. Izinkan saya menyampaikan paparan presentasi ya. Boleh dibantu dari Bu Rosa. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah Apakah sudah? sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Kecil ya, Sudah, Bu? sudah terlihat. Oke. Ya, cukup ya gini ya, Bapak Ibu ya. Hmm. Ini bisa digedein nggak, Bu Rosa? Ini sudah full screen, Pak. Oh, pas sudah. Oh ya, oke. Nah ya, gini. Baik, baik. Dari tim kami, dari Universitas Kristen Maranatha, itu kampanye yang kami laksanakan itu berjudul Pemberdayaan Sains dan Teknologi dalam Pelestarian Budaya Asli Indonesia. Next. Nah, kampanye ini subtemanya adalah revitalisasi batik lokal dan naskah kuno karya seni tradisi melalui pemanfaatan sains dan teknologi yang berkelanjutan. Kekuatan riset yang diangkat adalah hasil riset multidisipliner, memadukan teknologi digital dengan warisan budaya tradisi, menghasilkan produk-produk kain batik inovatif yang bernilai budaya dan ekonomi tinggi. Next. Nah, secara khusus ada 3 inovasi yang diangkat di kampanye ini, yaitu batik kura-kura, batik naskah kuno, dan batik bersuara. Next. Sedangkan pesan utama komunikasi adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah batik sebagai budaya tradisi khas Indonesia adalah kekayaan sekaligus identitas bangsa yang perlu dilestarikan dengan cara-cara mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, metode, teknologi, atau material baru dapat didayagunakan untuk pelestarian tersebut dengan memanfaatkan algoritma turtle graphics, metode alih rupa dari karya sastra, dan inovasi batik bersuara. Kemudian yang ketiga, riset unggulan Maranatha dalam bidang lintas disiplin ini telah dan sedang berjalan dan berkelanjutan juga menghasilkan dampak yang tidak hanya untuk pelestarian budaya saja, tapi juga untuk mengembangkan industri kreatif dan komunitas lokal di daerah-daerah. Next. Untuk kampanye ini sasaran kalaiknya ada sasaran utama itu masyarakat umum, sasaran sekundernya adalah sivitas kampus dengan rentang usia remaja hingga 60-an. Kemudian media yang dipakai itu omnichannelnya ada microsite, landing page, media digital di lingkungan kampus, media sosial, media publikasi online, media massa, dan media event onsite.
Untuk strategi konten, eh, ada beberapa poin utama. Untuk ada serial konten yang sifatnya teaser, itu kita pakai hashtag tahukah kamu. Kemudian serial konten eksplanasi, pakai hashtagnya jadi ngerti. Kemudian ada konten kolateral dan aktivasi, ada konten khusus berupa video dokumenter pendek, juga ada event khusus yaitu diskusi komunitas dan pameran. Untuk format media, kami menggunakan media audiovisual berupa video, kemudian ada infografis, ada artikel, ada format presentasi juga. Next. Sedangkan gaya komunikasi untuk materi-materi dan media-media audiovisual itu kuncinya adalah casual, youth, informal. Penyampaiannya dengan video story menggunakan latar belakang campus live, ada palet warna yang modern, inovatif, kreatif, dominan warna biru, hijau, orange. Kemudian elemen grafisnya itu pakai elemen-elemen pop art dan comic style. Dan untuk yang materi-materi audiovisual ini lebih menekankan konsep atau gaya yang membangkitkan curiosity dan ada juga konten-konten eksplanasi. Untuk yang artikel itu kemasannya berupa artikel esai, opini, ada feature juga. Kemudian karakternya cenderung formal dan ada unsur-unsur jurnalistik di sana, menghindari istilah-istilah yang rumit, fokusnya pada sosialisasi dan eksplanasi. Next. Untuk rancangan kreatif, next. Nah, ini adalah sampel untuk serial pertama yaitu serial video Batik Kura-Kura. Kita menggunakan video-video yang casual, yang membangkitkan curiosity, misalnya dengan judul-judul yang sebelah kiri ini, Kura-Kura bisa bikin batik, gila seriusan gitu. Kemudian ada kenapa kura-kura bukan kucing gitu. Dan ada rahasia turtle graphics si Batik Kura-Kura. Nah, konten-konten yang series pertama ini sudah dirilis di IG. Yang utamanya platform yang kita gunakan itu di IG. Next. Sedangkan yang infografis itu basisnya adalah materi-materi grafis terdiri dari serial. Ada yang 2 slide, ada yang 4 slide, dan ini dirilisnya di IG dalam bentuk karusel. Jadi bisa di swipe swipe begitu. Next. Kemudian ini serial kedua, yang video Batik Naskah Kuno. Ini juga pendekatannya sama. Kita pakai judul-judul yang membangkitkan curiosity dan ada gaya-gaya kampus life anak muda romansa gitu ya. Kita pakai eh eh, judulnya itu seperti kayak gini. Yang kedua ini ada PDKT tipis-tipis ala Bujangga Manik. Terus ada Kamulah Satu-Satunya, si Batik Bujangga Manik gitu. Ini juga sudah dirilis di IG. Kemudian ya next, yang infografis. Ya, infografisnya juga menggunakan pendekatan yang casual juga. Dirilis di IG, bentuknya carousel, bisa di swipe. Terdiri dari 2 sampai 3 slide. Next. Nah, salah satu media utama juga yang digunakan dalam kampanye ini adalah microsite. Kita kasih nama microsite-nya itu Semesta Inovasi Maranatha. Ini bisa diakses secara online. Itu alamatnya tertera di bagian bawah s.id/semesta maranatha atau bisa scan QR code yang di sebelah kanan bawah. Nah, microsite ini isinya informasi yang sangat kaya ya, karena memuat semua penjelasan mengenai program kampanye ini, termasuk penjelasan-penjelasan mengenai masing-masing inovasi yang diangkat, yaitu batik kura-kura, batik naskah kuno, dan batik bersuara. Hmm. Next, ini sampel publikasi artikel yang dengan konten edukasi. Ini sudah dirilis juga. Next. Kemudian ini ada contoh artikel yang bersifat eksplanasi. Ini menjelaskan masing-masing inovasinya itu. Next. Eh, s- kita juga menggunakan artikel di majalah juga. Kalau majalah sifatnya lebih main secara visual. Ini sampelnya seperti ini. Next. Kemudian kita memanfaatkan jejaring media mitra juga.
sudah dirilis juga beberapa yang sifatnya edukasi dan sosialisasi. Next. Kemudian ada juga artikel yang sifatnya lebih berupa berita ya, berita dan sosialisasi. Ini eh, khusus untuk yang kick off ini, eh, kita merilis berita diliput seperti ini. Next. Dan ada beberapa media lain yang ikut mempublikasikan luaran-luarannya. Next. Nah, acara utama itu judulnya sama, Semesta Inovasi Marata. Ini kita sedang berjuang untuk menyelenggarakan ini acaranya besok tanggal 26. Semoga lancar ya, mohon dukungannya juga teman-teman dari Direktorat. Next. Ya, next. Nah, untuk kinerja sejauh ini sampai dengan tanggal 20 November itu luaran publikasi yang sudah dirilis itu ada artikel microsite itu jumlahnya 5, kemudian landing page halaman khusus ada 4, kemudian artikel di Maranta News ada 3, artikel majalah ada 2, artikel di media massa ada 4, konten medsos utama serial pertama itu ada 7 konten berupa video dan infografis, kemudian konten medsos utama yang serial kedua 6 konten itu video dan infografis, kemudian konten video YouTube ada 3 video so far. Jadi masih ada beberapa yang serial ketiganya belum dirilis. Itu akan dirilis mulai minggu ini. Next. Kemudian untuk jangkauan publikasinya, sejauh ini sampai dengan 20 November, untuk microsite ini mendapatkan views sebesar 1.800-an views. Kemudian exposure di media online itu ada di 5 media platform. Kemudian konten medsos utama untuk serial pertama itu mencapai 53.000 impressions. Konten medsos utama serial kedua 30.000 impressions. Kemudian untuk activation di medsos sesi satu itu ada 44.9 views dan di konten video YouTube itu ada sekitar 1.500 views. Nah, ini masih ada beberapa konten yang belum dirilis dan akan dirilis minggu ini, jadi belum bisa diukur juga. Tapi secara overall ini menuju ke target ya. Beberapa sudah melewati target, seperti yang konten basis utama ini sudah melewati target, tapi yang serial kedua ini masih menuju ke target. Next. Untuk penggunaan dana secara sekilas. Next. Secara rekap itu kami sejauh ini sudah menggunakan biaya total itu 57,13%. Dari 87 juta yang dialokasikan, sudah terrealisasi sekitar 49 jutaan dan ada saldo 37 juta. Ini untuk biaya kegiatan utama, kita lebih banyak fokus ke kegiatan utama ya 97% dan biaya kegiatan pendukung minimalis sekali hanya 3% gitu. Sisanya diambil dari dana pendamping. Next. Nah, kegiatan yang sejauh ini akan dilaksanakan dalam waktu berikutnya itu adalah diskusi komunitas dan pameran, itu diselenggarakan besok. Kemudian publikasi medsos series 3 yang Batik Bersuara itu sudah mulai dirilis harusnya minggu ini. Kemudian ada activation medsos sesi 2 dan 3, ada perilisan video dokumenter pendek, kemudian ada seri artikel penutup dan publikasi post-event terkait dengan diskusi komunitas dan pameran. Next. Ini adalah timeline yang kita acu. Saat ini kita sudah masuk di November bulan keempat atau kelima, jadi tinggal sedikit lagi kita menuju final. Next. Terima kasih. Itu saja untuk paparan ini. Silakan bisa dikunjungi di microsite kami ya di hilang ini. Alamatnya hilang ada di sini yang biru ini ya, tapi boleh di-scan aja atau di-search di Google Semesta Inovasi Maranatha. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat atau follow IG juga boleh, cek di YouTube juga boleh. Oke, itu saja dari saya untuk sementara ini. Mas Fajar, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas paparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Riveli. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fajar. Halo, pagi Pak Iwan. Pagi, Bu. Kumaha Daramang. Zaman. Sedikit Saya lelah, Bu. sedikit lelah terlihat sekali, mukanya sudah lelah. Aduh. Aduh, 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 aduh. Bandung, Bandung saya, Pak. Tinggal tim ini yang kebut-kebutan untuk acara besok, Bu. Oh, gitu ya. Oke, baik, baik. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas paparannya. Eh, jadi memang Maranatha ini kami pilih karena temanya yang sangat menarik ya, Hmm, spesifik tuh kaitannya dengan pelestarian budaya, terutama batik ya Pak ya, terutama ya. batik. Nah, jadi kami memang menginginkan sebenarnya batiknya itu memang lebih terlihat gitu ya. Lalu juga upaya-upaya kaitan batik dengan sains gitu ya, apalagi Hmm, karena perguruan tinggi itu juga lebih diperlihatkan gitu sebenarnya. Inginnya kami seperti itu tadinya. Jadi hmm, eh, kalau kita lihat tadi Pak, saya hmm. mau ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Ini microsite-nya Ya. ini ngelink dengan ini nggak dengan webnya Maranatha nggak? Iya, ada hubungannya, Bu. Tapi di websitenya Maranatha ada langsung bisa link nggak? Ada dari halaman utama bisa. Itu disertakan banner di sana dari Oh, halaman utamanya. Halaman hmm, utamanya www.maranatha.edu. iya. Oh, pakai Edu ya? Iya, Oh, betul. nggak pakai ACID ya? Ya ini web jadul soalnya zaman dulu belum populer ACID. Oh, pantesan jadinya nggak terlalu ini Pak di apa Webometric tuh. Kalau Webometric kan dia pakainya ide ya. Jadi ya nanti coba aja di. Oh iya. Iya. Tapi sebetulnya kita punya alamat yang ACID juga, Bu. Itu Oh, nyambungnya sama, disambungkan nah, ke sana jadi juga. jadi yang resminya yang mana ini? Yang edu, yang ACID itu hanya alias Oh, aja, Bu. Jadi oh, orang nggak akan nyasar alah. gitu. Kalau orang ngetik www.maranatha.ac.id itu akan nyambung secara langsung ke yang tadi yang edu gitu. Kita sudah Oke. menyiasatinya demikian untuk supaya nggak kehilangan Oke. trafiknya gitu. Oke. Punten Pak Iwan humas juga di itu di Maranatha. Ya, saat ini ya, Bu. Oke, ya. Itu pertama saya sambil lihat ininya webnya ya Pak ya. Tapi kayaknya Ya, nggak ada nih ininya Pak. Di bagian mananya ya? di paling atas, Bu, itu Paling banner khusus di atas. paling atas di refresh dulu aja. Di Oke. refresh, banner paling atas itu ada Semesta Inovasi Oh ya 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 Maranatha. ya ya. Oh, Nah, jadi itu dia nanti diklik. langsung Nah, ngelinknya ke sana ya. nah, Oke. klik aja, Bu, klik, Bu. Ya ya ya. Ya saya ambil udah klik. Oke. Baik. Nah, ini berarti kan upayanya sudah masuk di landing page. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kita mengamplifikasi ya Pak ya dari Ya, ini gitu ya supaya orang lebih lebih paham dan lain sebagainya. Oke, ini diskusinya informasi. Oke, baik. Nah, itu tapi konten-kontennya mungkin lebih diangkat ya Pak, yang sains dan batiknya mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini sekarang saya hmm, mau tanya, eh, waktu persiapan ya. berapa orang peneliti yang bekerja sama dengan Bapak, dosen atau peneliti yang bekerja sama dengan Humas? Kalau yang peneliti utama itu ada 3. Ini, Peneliti utama ada tiga, oke. mm-mm. Ini Terus, ada satu yang dari backgroundnya seni rupa, ada mm-mm, 2 yang backgroundnya teknologi gitu. mm-mm. Nah, yang batik batik kura-kura, batik ini, batik bersuara sama batik naskah kuno ini hasil dari penelitian mereka. Iya, betul. Hmm. Oke, oke. Tapi kok saya nggak melihat sosoknya mereka ya, Pak, di kampanyenya ya? Iya, ya memang kalau campaign sekarang itu
di dominan di IG ya, Bu. Di IG itu kita pengennya menampilkan audiensnya itu kan anak muda sasaran utamanya. Jadi kita Mm-mm. pengen tampil fresh, sedikit Mm-mm. off, off out of the box-nya formalitas kampus gitu. Dan Mm-mm. nama-nama dosen ini memang kurang terlihat di sana, tapi terlihatnya di artikel-artikel gitu. Jadi Mm. kalau itu kan ada link QR segala macam di sana, artikel di Mm. mana. Kalau di artikel tuh selalu disebutkan sih ini inventornya siapa gitu. Tapi kalau Mm. untuk di di medsosnya sendiri, kita langsung ke substansi supaya orang langsung catch gitu ya. Ini ada apa Mm. nih? Batik kura-kura ini apa? Lalu Mm. orang diharapkan orang jadi curious kan, oh ini inventornya siapa? Cari di artikel di web Mm. ada gitu. Oke. Pengennya begitu Ya, gitu. ya, 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 enggak apa-apa. Walaupun sebenarnya bisa disiasati gitu ya. Jadi ada Mm-mm. konten yang tadi yang apa namanya lebih ke target audiensnya ini mahasiswa. Coba kadang-kadang mahasiswa juga perlu kenal juga sama dosennya gitu. Nah, Oh ini iya. sebenarnya apa namanya memperkenalkan juga gitu ke audiens yaitu mahasiswa juga ke internal maupun eksternal siapa sih penelitinya karena peneliti ini yang kita harus ajak sebenarnya nanti mereka bisa Oh, diajarkan kok gitu ya mungkin itu terus oke. di IG-nya Boleh menambahkan, Ibu? boleh 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 Ya, yang disampaikan oleh Ibu itu untuk mengangkat penelitinya, sebetulnya kemarin kita juga sudah melakukan syuting Pak Iwan dengan Ya, timnya Pak Oke. Iwan. Ya, Mm-mm. belum dirilis. jadi Belum kami satu-satu dirilis di shoot itu, ya, dan siap Mm-mm. menjelaskan mengenai riset-riset kami. ya Demikian, Ibu. Mungkin nanti juga ditayangkan kalau ya di setelah ini mungkin ya. siap siap Ya, siap terima siap kasih. ya siap bagus kalau gitu Ya, Bu kalau udah ya karena peneliti juga butuh panggung ya ya, betul. dengan dan butuh diajarin juga Pak dengan teman-teman humas gitu ya bagaimana cara bicara Ya, gitu kan ya dengan yang menarik dan lain sebagainya nggak masalah Pak ajak aja kerjasama dengan tim penelitinya mm, nah ya, terus yang kedua ini kan tadi masuknya ke IG ya Pak kok ya. saya buka IG-nya kok nggak ada ya tentang ini ya Pak ya Oh masa Bu, postingan yang IG-nya kita Maranatha ya Bu? iya Kita Maranatha. Maranatha apa ada yang lain lagi Kita Maranatha. Oh, Alamat kita IG-nya Maranatha. kita Maranatha. Lalu yang Ya. Universitas Kristen Maranatha itu apa? Nah, itu kan IG utama ya, IG korporat. Itu nggak semua konten yang kampanye ini kita masukin ke sana, hanya konten-konten yang lebih formalnya aja yang dimasukin ke sana. Loh, Jadi kenapa, Pak? Kenapa, Pak? eh, karena karakter dari kontennya ini kan serial ya Bu ya, serial kecil-kecil gitu, eh, dan agak off dari panduan panduan visualnya yang IG-nya yang unik utama itu. Jadi kita pakai IG Humas yang kita Maranatha itu IG komunitas gitu. Nah, eh, untuk konten-konten teaser yang kecil-kecil, konten-konten yang hanya untuk membangkitkan curiosity itu, kita nggak tampilkan di sana. Tapi konten utamanya kita kolaborasikan dengan yang utama yang di Univ gitu. Karena takut mengganggu ini ya, apa, mengganggu guidance yang ada di Univnya gitu, yang lebih formal. Gitu sih, Bu. Ibu, Kalau saya lihat sih ya nggak ini sih nggak ada mengganggu-mengganggunya ya Pak ya. Justru kami mm, inginnya itu masuknya tuh yang di utamanya. Kayak misalnya di UGM tadi, itu masuk di mm, utamanya. Jadi audiensnya, karena di UGM itu followernya udah 1,6 juta. Jadi audiensnya gede. itu amplifikasinya banyak. Kalau ini kan yang kita Maranatha hanya Hmm, 4.700. mm, Yang Maranatha itu yang resminya udah 33.000 sekian. mm, Ini justru sebenarnya harusnya masuknya yang di kita Maranatha. Jadi this is official mm, gitu masuknya harusnya mm, gitu jadi ini karena ini official ya silakan Bapak apa namanya kalau menurut saya sih sama aja mirip ya soundsnya dengan mm. yang apa yang resminya silakan makanya buatnya tuh soundsnya sama lalu hashtagnya jangan diganti-ganti. Oh iya. Mm, Hashtag jangan diganti Pak kalau campaign itu kan campaign itu satu hashtag ya.
Nah, jadi supaya apa? Supaya orang tahu kalau kita nanti masuknya ke hashtagnya ini, berarti ini tuh kegiatan ini. Hmm. Nah, jadi lebih lebih banyak yang nge-reach gitu loh, Pak. Ya, ya. Kalau dari sisi digitalnya. Jadi saran saya nih, Pak, tolong masukkan Pak yang di ini, yang di utama ya. Karena kalau Ya, yang oke. itu cuma sedikit gitu loh, yang di kita Maranatanya. Kecuali, kecuali kalau Bapak mau gedein yang kita Maranatha, Bapak amplify dengan Meta Ads. Hmm, Itu, oke. tapi sayang, sekalian menurut saya ya Pak, sekalian Ya. sebenarnya Bapak besarin di yang resminya, akun IG resmi Universitas Kristen Maranatha, itu Bapak amplify dengan Meta Ads boleh, sekalian kalau misalnya Bapak ada waktu, ini Ya. tolong di verified Pak Biru. Aduh, iya itu panjang Verified. tuh Bu ceritanya itu. Iya iki Pak, belum di verified. Padahal udah lumayan pengikutnya. Iya, iya, iya. Followernya ya gitu ya Pak ya. Jadi tolong ya Pak, Mm-mm. kami sih pengennya malah justru di yang akun official ya Bu Dela ya, di akun official, di YouTube official, terus juga Ya. ini jadi supaya nggak sempit jangkauannya gitu Oh iya. Pak. Tapi yang Ya. akun yang kita Marta itu official juga, Bu. Kita tuh punya 3 akun Hmm. official loh. Iya, nah itu 3. makanya karena kebanyakan jadi bingung kan Bapak. Jadi maksudnya kalau misalnya kan kalau kita Maranatha sepertinya ini akun official tapi untuk komunitas internal. Iya, betul, Betul ya? betul. Nah, Ya. sama kalau tempat saya juga ada yang internal. Tapi Oh, ini ya. kan bukan hanya internal, Pak. Ini juga kan kita pengen sounding bahwa Maranatha itu melakukan apa. Ini justru soundnya itu ke eksternal. Gitu. Iya, iya. Ya. Oke, Nanti itu. diperbesar mungkin porsinya. Kalau sekarang Iya, 3 banding 1, betul. Bu. 30% ke yang Siap. Ya, situ. siap, siap, siap. Ya, catat dulu. Tolong dimasukkan dan selain IG, Bapak ininya kemana lagi? Sementara ini di YouTube. 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 Oke, Mm-mm. di YouTube YouTube-nya, ya. kalau Oke. YouTube Universitas Kristen Maranatha, nah, YouTube hanya ada 1. Ah, oke, nggak apa-apa. YouTube untuk YouTube sih sebenarnya di amplify-nya mungkin bisa dengan ini ya apa namanya dengan Bapak kirim gitu ke Mm-mm. internal ke stakeholder internal pakai WA pakai WA gitu Mm-mm. ya ini Ya, link video terbaru gitu nah Bapak kirim ke apa ke dosen-dosen gitu ya ke WA ataupun nanti Bapak buat postingan di IG masuk dong ke video YouTube-nya nah kayak gitu-gitu itu ya. juga bisa. Kalau TikTok belum main ya? TikTok masih on progress, Bu. Kita masih Masih on coba-coba progress. sebetulnya TikToknya. Iya. Mm. Belum Karena full videonya charge. itu TikTokable banget. Oh, TikTokable. TikTokable ya. Oke, nanti dicatat sama tim saya, Bu. Iya, iya, iya. Karena videonya tadi sebenarnya sounds-nya TikTok banget gitu ya. Tadi Bapak Oke. lihat apa mahasiswanya apa dengan pakai apa bahasa-bahasa mahasiswa itu sebenarnya TikTok banget gitu. Tapi kalau Oke. misalnya ini silahkan gitu supaya lebih reach juga ya Pak ya, lebih menjangkaunya lebih banyak. Ya. Oke. Nah, lalu itu terkait dengan media. Yang kedua adalah terkait dengan konten, Pak. Mm-mm. Kalau saya lihat tadi konten selain tadi Bu Risa udah menjelaskan ada nanti peneliti Mm-mm. bisa nggak sih kontennya ada yang hmm, tentang batiknya itu sendiri gitu loh Pak. Saya kok belum belum kelihatan banget ya. Sebentar saya buka di Kita Maranatha dulu. Mm-mm. Ini yang bagian eh, Ah, oh, ya. Saya boleh demoin nggak, Bu? Ini bukain boleh, boleh, di boleh, sini. boleh, boleh, boleh. Ya, Bu Rosa boleh tolong ini share lagi, buka di browser aja, Bu Rosa. Bentar, Pak. Mau buka apa, Pak? Di browser aja di Google. Ini saya sambil lihat sih. Mm-mm. Tapi ini ininya Boleh. tuh lebih ke apa ya teaser gitu loh. Nggak ada Nah, penjelasan sama iya. sekali.
Ini yang mau saya kasih demokan gitu. Gimana Ya, gimana? Bu Rosa bisa ditampilin dulu, buka browser aja. kita.marata.edu/semesta. Heeh. Bentar. Izin share lagi dari Bu Rosa. Nah, ini. Ini Pak. Ya, itu klik aja. Mm-mm. Ke bawah, paling bawah, ke menu paling bawah. Scroll aja paling bawah. Nah, ini yang kumpulan cerita. Diklik kumpulan cerita. Ya. Nah, ini misalnya ya Bu Reveli yang konten Heeh. yang ini nih, yang rahasia nih. Coba diklik, Bu Rosa bisa diklik nggak ini? Yang rahasia, paling kanan. Paling kanan yang rahasia ini. Bentar-bentar. Ini Itu tadi. dipublishnya di mana, Pak? Kok saya Ini lihat di di... web yang tadi. Di web yang tadi. Oh iya, di web. Oh, nggak ada di Kita Maranatanya ya. Ada, ini rangkumannya aja, Bu. Supaya gampang saya nyarinya, supaya bisa dirangkum. Ini yang konten paling kanan nih, Bu Rosa, yang Oh, rahasia. ya 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 Oh ya ini. ya. Ya, yang rahasia. Itu di play, play aja. Ah, suaranya nggak ada. Oh iya iya, masa pakai kucing ya? Itu ada saya udah lihat nih di sini. Mm-mm. Nah, ini tuh Masuk. yang sebetulnya konten yang ketiga ini Mm-mm. itu menjelaskan tentang batiknya, Bu, gitu. Cuma dengan cara yang smooth sekali Hmm. gitu. Jadi satu series ini strateginya adalah seperti serial sinetron gitu. Jadi Hmm. teaser dulu, ini kan secara timeline kan yang kiri ini yang duluan kan gitu. Hmm. Kenapa Hmm. kok kura-kura bisa bikin batik? Nanti orang jadi menunggu kan jawabannya kenapa Hmm. kura-kura, kenapa kok bukan kucing gitu. Nah, nanti yang di yang Hmm. ketiga ini juga eh, di IG sudah tayang kok, nanti bisa diklik yang depan covernya itu ada tulisannya rahasia itu. Nah, itu menceritakan tentang batiknya. Batiknya itu dibikin pakai teknologi algoritma yang turtle graphic itu gitu. Di situ dijelaskan gitu. Tapi Hmm. memang nggak secara eksplisit ini batik gitu. Karena Hmm. menurut kami kalau langsung nih batik tuh sangat biasa gitu ya. Orang mungkin nggak Ya ngeh ya. gitu. Iya, Hmm. jadi sempet sih kita ngasih apa? Kita punya plan juga langsung secara eksplisit ini batik terbaru penelitian Maranatha, tapi kayaknya orang nggak gede gitu loh gitu. Hmm. 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 Dan Hmm. akhirnya kita pakai pendekatan ini Hmm. ternyata tinggi. Saya perhatikan Hmm. konten-konten yang dari kampanye ini itu jauh lebih berhasil daripada konten reguler, Bu, Ya di ya kami gitu. ya. Karena Hmm. memang well thought semua effort ditumpahkan ke sini dengan dana Hmm. yang segitu gitu. Kalau yang Hmm. konten-konten regulernya malah kalah gitu. Jadi Hmm. eh, bisa jadi benchmark internal kami juga sih. Ini loh kalau konten kayak ini ternyata berhasil gitu. Hmm. 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 Terus Bu Rasa boleh yang cerita yang kedua yang cerita batik naskah kuno. Nah, itu ini juga. Nah, ini yang konten paling kanan ini yang penjelasannya. Ini kalau diklik bisa nggak ya diklik? Tadi kayaknya error jaringannya, nggak kuat kali. Nah, kita pakai ala-ala sinetron gini, tapi sebetulnya menjelaskan batiknya ini gitu. Hmm. Ya Hmm, ya 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 ya. Gitu. Kita pakai Oke. pendekatan itu. Nanti ini semua memuncak di acara yang besok, Bu. Di sana akan ada Oh. pameran. Batik-batiknya itu akan bisa dipegang langsung gitu. Hmm. Orang lihat produk batiknya, ada demo, ada robot kura-kuranya juga yang bisa didemokan di sana, Hmm. ada demo algoritmanya. Nanti diharapkan dari situ kita akan mengamplify lagi dengan berita, dengan artikel. Ini Hmm. loh yang kemarin itu di dicerita-ceritain kita punya Hmm. inovasi itu Hmm. barangnya ada gitu dan Ya ya menjangkau ya. sentra batiknya Bandung gitu gitu sih Oke kita oke oke. selenggarakan acaranya di sentra batik Bandung gitu. Sentra Batik Bandung ya. Oke. Oke, menarik sih Pak, konten-kontennya gitu ya. Hmm. Eh udah ada ininya belum Pak? Apa namanya tadi kan baru ini ya, baru jumlah ya. Ada yang kayak dia reach-nya segala macam ukurannya sudah ada Ada belum? sih detail-detail ada tapi saya baru rekap sekilas yang Ya, tadi aja ya nanti gitu. nanti dimasukkan saja ya ke laporan ya supaya kita juga tahu ini sudah sampai reach-nya, engagement-nya berapa gitu kira-kira. Jadi kita tahulah ininya ya. Dan Mm-mm. saran masuk juga ke yang official mungkin bisa bisa beberapa yang Bapak pilih yang
Oke, menutup nanti izin gitu ya. Mm-mm. ditambah ya Ya, Bu ya ke ya officialnya ditambah ya. di ofisialnya. Oke. Mm. Atau mungkin upload ulang ya Bu, maksudnya kan Upload ulang kalau juga nggak kalau apa-apa. misalnya collabnya sekarang Pak, itu akan tertutup dengan konten-konten yang baru, jadi dia tidak up lagi. Tapi kalau Hmm. saran dari kami lebih baik konten itu dikemas ulang untuk bisa upload di akun utama begitu, karena Hmm. ya tadi biar jangkauannya lebih banyak dan lebih luas. Itu mungkin cara mensiasati biar bisa enggak mengganggu dari key visualnya konten utama adalah di thumbnailnya adalah pakai key visual yang konten utama, tetapi isinya kan banyak reels. Itu isi Hmm. dari konten itu, tapi thumbnail yang terlihat kita kalau buka IG-nya tetap sesuaikan dengan yang akun utama gitu. Itu Iya, Oh, bisa iya. jadi solusi. Atau bikin menu reels gitu ya di itunya ya. Oh ya, Jadi boleh ya, di atau di reelsnya gitu. isi-isinya gitu. Ya terserah sih. Bisa dibuat. Oke. Itu, nah terus itu kedua konten berarti sudah oke ya Pak ya. Cuman memang ini karena ini judulnya ada pelestarian. ya, Pelestarian nasional, pelestarian budaya asli warisan budaya. Indonesia, Mm-mm. warisan mungkin nanti perlu ditambahkan sedikit lah ya, karena ini sains teknologinya udah sounds bagus, udah oke. Menurut Mm-mm. saya tadi ada algoritma, pakai turtle grafik, ya saya tadi ambil lihat-lihat juga, udah oke. Sains teknologinya sudah oke, cuman ini pelestarian Indonesianya mungkin juga bisa Hmm. bisa di apa ya istilahnya diangkat lah gitu ya. Gunanya apa? Oke, nah sekarang mau tanya Pak, yang untuk acara tanggal 26 Pak, Ya, kira-kira acaranya mau seperti apa, ngundang siapa, yang terlibat siapa gitu Pak, gimana Pak? kalau untuk yang acara besok itu Mm-mm. acaranya formatnya itu diskusi, semacam Diskusi. FGD ya, FGD Heeh, dan pameran mini pameran lah gitu. Itu heeh. kalau FGD itu kita mengundangnya yang tadi saya bilang diadakan di Sentra Batik Bandung itu Kampung Batik Cigadung. Oh, Di oke. Itu kan Mm-mm. eh, apa ya kalau dulu kan Bandung kan dikenalnya kan jeans Ciamplas, Cibaduyut sepatu gitu Iya. ya. Heeh, Batiknya kan kurang kurang dikenal. betul. Nah, sejak sejak diperkenalkan Kampung Batik Cigadung ini Mm-mm. ya kita ikut bantu di senternya Batik Bandung lah kita adakan ini supaya tujuannya supaya inovasi-inovasinya dari Marenta ini langsung dikenal di sentra batiknya karena di sana kan berkumpul komunitas pembatik ya di sana itu gitu. Jadi kita Hmm. akan coba mengenalkan inovasi ini langsung ke para komunitas pembatik itu. Kita juga mengundang komunitas seni, komunitas budaya, dan beberapa industri lah, industri kecil gitu. Kita mau mengenalkan di sana dengan tujuan supaya mereka tahu bahwa di Marnata punya inovasi-inovasi seperti ini, dan kita tuh mau buka, mau buka kesempatan agar mereka bisa memanfaatkan juga batik-batik yang produksinya inovasinya Maranatha ini gitu supaya mereka bisa Hmm. manfaatkan gimana caranya. Sebagian besar kan sudah ada hak ciptanya nih Bu gitu. Hmm. Jadi Hmm. eh, jangan berhenti di arsip kan gitu kan. Jangan berhenti di Ya, pameran tapi ya. kita pengennya memantik orang apakah betul sih produk-produk kayak gini ini menarik minat mereka. Ini kan produk Hmm. orisinal ya, apalagi batik Bunjangga Manik itu kan tokoh Sunda banget gitu, tapi kayaknya Hmm. orang nggak banyak tahu. Nah itu kalau bisa jadi karya otentik dari Bandung kan keren gitu. Nah Mm-mm. kita sedang mengupayakan ke arah sana gitu. Kurang lebih itu gambaran untuk yang besoknya. Kita menghadirkan narasumber dari luar juga, Pak Komar itu eh, Ketua Umum Asosiasi Perajin Batik ya gitu. Hmm. Oke, Kurang lebih oke. begitu, Bu, Iya, iya, gambaran iya. umumnya. Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Jangan lupa juga media diundang ya, Pak. Ya, diundang. Terus nanti menghadirkan penelitinya juga kan ya. Nanti mereka yang akan ini. Iya, mm-mm. Heeh. Nanti tampil Bu eksis di situ. Bu Oke, Ariesa nih udah siap. ya Bu Arisa gitu ya dan lain sebagainya. Atau kalau dukungan dari pihak Maranatanya sendiri Pak, misal dari pimpinan segala macam. Eh, Support sekali. eh Dijadwalkan dibuka oleh Pak Rektor ya langsung ya gitu. Oh, oke. Walaupun udah siap-siap pakai video sih Bu, karena Pak Ya nggak Rektornya apa-apa. padat sekali. Padat Ah, sekali.
Terus kita juga undang perwakilan-perwakilan dari fakultas-fakultas juga. Ada Hmm. mahasiswa-mahasiswa akan bantu banyak juga Bu nanti besok Hmm. untuk terlibat di sana. Oke, nah sekalian kalau misalnya memang tadi ngundang pelaku seni, UKM dan lain sebagainya juga mungkin bisa penjajakan kerjasama ya Pak ya, kolaborasi gitu ya, kemitraan Ya, gitu ya. betul. Nah, kalau misalnya memang sudah ada penjajakan sebelumnya, bisa saya nggak tahu sih. Ini sih sebenarnya bukan luaran wajib ya, tapi Mm, intinya adalah ini kan kita pengen dengan dengan kegiatan Resona itu menjadi amplifikasi bagi hal-hal yang lain gitu lah betul, betul. istilahnya gitu ya. Iya, Nah, jadi kalau misalnya memang di situ mau ada kolaborasi kerjasama dengan berbagai macam mitra itu akan jauh lebih bagus gitu loh Pak. Gitu. iya, Jadi semoga bisa. mudah-mudahan nih. Iya Mm-mm. iya 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 iya. Oke. Oke, terus dari sisi kendala Pak, kendalanya apa Pak? Oh, kendala ya. Aduh, kendala Mm-mm, nih aduh. Oh, udah aduh, agak. kendala aduh. Iya. Ya terus terang apa yang saya tulis di proposal itu kan kondisi Mm-mm, ideal ya Bu ya. betul. Jadi kita terkaget-kaget setelah menjalani langsung ternyata nggak semudah yang Mm-mm, dipikirkan gitu ya. Kita di awal tuh sangat idealis, oh kita mm-mm, target bikin konten ini, konten itu. Tapi untuk mm-mm, menghasilkan satu konten sampai rilis tuh setengah mati ternyata gitu kan. mm, Apalagi setelah mempelajari, ketemu dengan para penelitinya, dengan Bu mm-mm, Ariesa dan kawan-kawan, mm-mm, mm-mm, itu nggak cukup satu kali pertemuan 2-3 jam Bu. Kita mm-mm, sampai 3-4 kali, sampai mm-mm, setengah harian, satu hari itu baru memahami ini tuh apa gitu. Setelah kita memahami esensinya, barulah tim konten bisa, oke ini kayak gini cara berceritanya gitu. mm-mm, Ceritanya mungkin kalau eh, Bu Reveli lihat simpel-simpel banget akhirnya gitu. Tapi mm-mm, itu mm-mm, perjuangannya bisa sampai ke situ. Itu mm-mm, luar biasa ngabisin waktu Bu gitu. Dan itu di mm-mm, luar ekspektasi juga. Dan ya ditambah lagi eh apa lagi banyak kegiatan reguler di kampus juga ya. Jadi, waduh, mm-mm. ngatur waktunya agak Atau agak waktunya ya. kewalahan juga gitu. Karena beda cerita kalau kita hanya fokus menjalankan kampanye ini gitu. Di awal Mm-mm, kita terlena, kita idealis, oke, mm-mm. diasumsikan nggak ada kerjaan lain, kita hanya fokus nggak kampanye ini gitu. Ternyata Oke. enggak gitu. Ya, Itu ya. kendala utama sih di situ sih gitu. Oke, oke, oke. Mungkin mungkin butuh bantuan lebih banyak teman-teman mahasiswa gitu ya Pak ya. Nah, bisa juga jadi Ya, proyek-proyek magang gitu. ini Boleh loh, sudah nggak banyak. masalah. Udah banyak ya. Oke. Banyak yang membantu gitu, tapi ya Iya, bukan iya. pakai mekanisme magang panjang sih gitu. Di beberapa kampus sih pakai mekanisme magang gitu. Jadi memang yang ngerjain jadinya Oh, mahasiswa. Ini sebagai salah satu mm, ini aja sih kiat-kiat gitu ya. Jadi di beberapa kampus tuh mereka karena keterbatasan SDM di humasnya juga gitu. Jadi mm, bisa pakai mahasiswa untuk create konten, untuk apa jadi talentnya, ngambil mm. videonya, ngambil filmnya dan lain sebagainya sampai editingnya gitu di beberapa kampus memang pakai mahasiswa. Jadi mungkin Oh, kalau oke. misalnya keterbatasan itu juga misal bisa. Kan Maranatha juga komunikasinya juga bagus kan? Ya di Komunikasinya kafe, di kafe. bagus. Ada kafenya kan bagus juga gitu. Jadi bisa Ya. saja Pak. Ini hanya hanya saran saja kalau misalnya Bapak kesulitannya SDM ya gitu ya. Karena Mm, saya tahu sih pasti biasanya kalau di humas tuh nggak terlalu banyak orangnya. iya. Oke, baik-baik. Kalau Bu Arisa sendiri masih ada nggak Bu Arisa? Saya mau tanya sedikit. Ada. Ya ya Bu ya. Kalau Bu Arisa sendiri Bu, bagaimana perasaan Ibu gitu ya, yang biasanya kita sebagai dosen ngoprek-ngoprek aja gitu ya, penelitian gitu ya. Kadang-kadang kita nggak apa namanya nggak mikirin gimana nih mau diseminasinya. Ya paling kalau saya sih terbatas artikel biasanya gitu ya Bu ya, artikel ilmiah, jurnal gitu ya Bu. Nah, terlibat dalam ini bagaimana perasaan Ibu gitu? Ya, Apa nih pada yang awalnya ketika mengikuti sosialisasi Resona ini, nomor satu yang dipikirkan itu karena kami itu sebetulnya bertiga ini, timnya ini tiap tahun kan kami mendapatkan hibah ya secara kebetulan itu. betul? Nah, Hmm. bergulir kemudian ke
memiliki riset kami itu roadmap-nya itu keberlanjutan, jadi sudah blend sama kita dengan Pak Agus, dengan Bu Ratna ini. Kita kemudian mengusulkan nih, ayo kita bikin tim, ternyata ketuanya nggak bisa kita. Terus akhirnya kita menghubungi bagian humas Pak Iwan. Nah, akhirnya dan Ibu itu terus terang membujuk Pak Iwan itu luar biasa, nggak bisa sekali ngomong terus-terusan. Baru akhirnya Bu Esa, kerjaan saya itu nggak berhenti-berhenti katanya Iya, dari betul, universitas betul. itu katanya tuh. Sampai akhirnya Pak Iwan iya dan kita menggodok dulu proposal itu bersamaan. Jadi proposal ini merupakan gabungan dari riset kami bertiga. Nah, Mm-mm. kami sendiri menuliskan tuh di proposal itu bahwa memang kami betul-betul seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa publikasi kami itu betul-betul baru terbatas pada artikel di jurnal internasional bereputasi dan dan nasional bereputasi. Mm-mm. Dan ini kesempatan bagaimana memperkenalkan hasil riset kami ini kepada masyarakat luas. Nah, yang mikirnya itu otaknya benar-benar Pak Iwan itu untuk menggodok konten dari hasil-hasil riset kami ini. Terus terang ketika kita juga kita kan ikut nge-share juga Bu. Mm-mm. Kebetulan saya jaringan ke guru-guru SMA itu juga Iya, banyak gitu. iya, iya. Jadi mereka juga oh ada ya penelitian seperti ini gitu. Nah, Jadi anak betul. SMA, iya guru-guru juga ini teh meni resep ya katanya sampai ngomong gitu, Mm-mm. sampai Mm-mm. ngomong begitu gitu. Iya. Mm-mm. Jadi buat kami peneliti itu amat sangat perlu ya publikasi yang berbeda dengan yang Mm-mm. hanya publikasi melalui jurnal yang memang komunitasnya terbatas ya untuk Betul. jurnal kemudian untuk publikasi-publikasi yang lainnya ini. Jadi menurut saya ini bagus sekali kalau misalnya tiap tahun juga memang ada gitu ya. Jadi membantu peneliti-peneliti sekaligus memperkenalkan juga ke komunitas-komunitas yang lain, ke UMKM, Betul, kemana. betul. Ya, apalagi ini kan ditayangkannya juga ke seluruh Indonesia ya. Jadi Hmm, juga bisa jadi ini identitas kampus juga ya, bahwa betul. teknologi ini dengan seni ini juga bisa Hmm. membantu pelestarian budaya. Mm-mm. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Bu Arisa. Selamat siang juga Bu Ratna dan Bapak Ibu yang lain. Jadi memang itu tujuan kami, Bu Arisa, salah satunya karena peneliti itu sebenarnya banyak banget kita tuh potensinya, tapi ya iya kita sendiri juga nggak paham ya Bu ya, bagaimana caranya untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Nah, memang kita butuh Betul, betul sekali. teman-teman gitu ya, kita butuh teman-teman dalam hal ini juga mempublikasikan hasil penelitian juga menjadi identitasnya kampus sebenarnya itu gitu Iya, salah satunya. betul. Alhamdulillah kalau misalnya Ibu memiliki review positif gitu ya. Nah, ini Pak Iwan PR nanti Bapak Ibu-ibu peneliti teh Ya. dibuatkan mungkin reviewnya, testimoninya. Nah, itu yang bisa jadi apa ya bisa dipublikasikan lah ya secara Mhm. luas supaya mengajak juga peneliti-peneliti lain untuk lebih ini untuk lebih aktif juga mungkin di Maranatha Hmm. nanti jangan Bu Arisa lagi Bu Ratna lagi kan jadi kan tiga orang ini lagi aja gitu ya yang mendapatkan Ya. hibah kan masih banyak dosen-dosen yang lain gitu. Iya. Aduh Bapak maaf ya saya emang ngasih PR-nya banyak banget gitu ya. Iya. Sudah ngantri sebetulnya pas lihat Jangan. angkanya itu. Saya mau dong, saya mau. Aduh. Aduh. Wah, tuh kan Pak, Aduh. jadinya Bapak nanti lebih banyak dicari sama dosen-dosen Bapak ya. Ya, semoga sanggup, Bu. Sama amin, 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 amin. Oke, Bapak. Oke. Baik, jadi kalau dari saya sih cukup. Jadi kita berharap tanggal 26 itu besok berarti tanggal 26 tuh besoknya. Ya, betul Tanggal besok. 26 tuh bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa Amin. nanti karena itu kegiatannya non digital atau offline. Jadi nanti mohon ya seperti biasa ya Pak, direkam atau apa dibuatkan apa namanya paskanya gitu ya pasca Ya. Mhm. activity-nya itu untuk disebarluaskan secara apa digital. Nah tadi juga keuangannya kan masih cukup sebenarnya ya. Bisa saja kami perbolehkan kami izinkan untuk menggunakan Meta Ads Pak. Mangga Oh, oke. dipersilahkan. Mm-mm. Jadi amplifikasi dari kegiatan-kegiatan semesta yang di Amaranata ini menjadi lebih
Mm-mm. besar lagi. Mangga kami Oke. persilahkan Pak. Yang penting ada buktinya semua. Gitu sih Iya. nanti untuk keuangan ada Mas Fajar sama Mbak Dela ya. Gitu. Dari saya sih cukup Pak Iwan. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Terima kasih banyak Ibu Arisa, Bu Ratna dan Bapak Ibu Terima semuanya kasih dari Ibu. tim ya dari tim Maranatha. Sukses Pak Iwan, semangat Terima kasih. besok. Terima kasih. Bismillah, Amin. mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin. Ya, Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Selamat siang. Silakan Mas Terima kasih Fajar. banyak, Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Reveli atas waktu dan kesempatannya. Pak Iwan dan tim, mudah-mudahan tadi masukannya dapat segera di follow up. Nanti Yap. beberapa hal juga apa namanya kita bisa diskusikan lebih lanjut, Pak Iwan bersama Bu Reveli pasca dari meeting kali ini. Terima kasih Oke. banyak Bu Reveli atas waktu dan kesempatannya. Semisal Ibu Oke. ada apa namanya aktivitas selanjutnya, nanti dapat bisa meninggalkan Ya. Zoom. Saya izin ya, Bapak Ibu. Keluar Ya, ya. terima Ya, kasih, Bu. terima Terima kasih Ibu. kasih. Terima Nuhun kasih Makasih banyak Ibu. Bu. Ibu. Nuhun. Ya. Pak Iwan, boleh berikan saya waktu sekitar 1-2 menit, Pak? Iya, Ya, boleh, kita Pak. break sebentar ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Oh ya Pak, mungkin saya sembari menunggu Mas Fajar merapikan catatan keuangannya dulu. Jadi tadi saya rekap dari saran-saran Bu Riveli ya Pak ya untuk pertama adalah silahkan Bapak dapat mengajak peneliti dosen untuk terlibat dalam pembuatan kontennya dalam artian bagaimana pasti tim humas itu namanya orang humas, orang mengkomunikasikan ya Pak. Gaya bahasanya pasti beda dengan dosen atau peneliti ketika membuat konten publikasi juga sehingga perlu ada kolaborasi antara humas dan peneliti untuk dapat membuat konten yang bisa lebih mudah diterima masyarakat, tidak hanya mahasiswa. Nah, kemudian tadi catatan Briveli yang kedua adalah tagar Pak. Jadi pertama adalah gunakan tagar yang sama di setiap konten yang postingannya terkait program Resona ini dengan tagar bisa Resona Saintek, mungkin Bapak ada batik Maranatha atau apa, tagarnya dibuat. Kemudian jangan lupa di collab dengan akun kami ya Pak yang Semesta Saintek dan Ditjen Saintek gitu. Jadi agar engagementnya tidak hanya di dalam followers yang kita Maranatha saja, tapi bisa lebih luas. Nah, cara yang kedua adalah tadi dengan melakukan unggahan di akun utama kampus. Jadi tidak hanya mahasiswa Maranatha, tapi mungkin siswa-siswa yang ingin mendaftar di Maranatha dan membuka akun Univ Maranatha, masyarakat atau orang tua dan ya masyarakat umumnya. Jadi bisa lebih luas. Maka dari itu kami mohon bisa pakai dengan akun IG resmi kampus seperti tim-tim lainnya. Kemudian untuk konten-konten bisa di-share juga di WA grup internal ya tadi sesuai arahan Bu Riveli. Kemudian boleh menggunakan meta ads Pak jika memang mau memperluas dari engagement dan juga jangkauan dari konten-konten yang Bapak buat. Terus mau pakai TikTok juga boleh karena kalau saya lihat kontennya memang fresh ya sesuai dengan Gen Z ini. Terus abis itu Iya. melibatkan mahasiswa magang juga boleh untuk pembuatan konten nanti bisa diberikan honor pembantu lapangan begitu yang harian gitu Pak. Itu ya Ya. Pak ya untuk beberapa catatannya. Kemudian selanjutnya nanti akan Fajar sampaikan catatan Saya keuangan. nanya lagi, Oh iya respon dulu, silakan. Bu. Yang tadi tentang akunnya Dikti Saintek ya, Heeh. itu kalau yang kemarin-kemarin sih di tag sih, Bu, bukan di collab, di tag. Oh enggak, kalau yang Semesta Saintek ajukan collab aja Pak, nggak apa-apa. Oh gitu, Bu. Jadi Hmm. mungkin Bapak bisa lihat di akun Semesta Saintek itu banyak sekali tim-tim Resona lain yang dan juga cuma Resona, Tera, Insaintek, Panen Raya Berdikari yang juga collab Pak. Jadi ada akun-akunnya dari Pak
Aris, Umku, ada Budian, ada dari Pak Yusrama juga. Jadi banyak akun-akun dari kampus yang minta collab ke Semesta Saintek dan juga di Jen Oh, Saintek. Nggak apa-apa Pak, di collab nggak cuma di tag. kemarin itu saya mikirnya karena ini kontennya serial, konten seriusnya ada di konten ketiga gitu. Jadi konten pertama dan keduanya itu saya takutnya ini apa nih kayak gini gitu loh. Ya Gitu. gitu, gitu Pak. Jadi nggak apa di-upload aja nggak apa-apa. Di collab aja nggak apa-apa Pak. Tapi kalau untuk tagar wajibnya sih sudah sih yang Semesta Saintek itu sudah dari awal udah nempel yang Semesta Saintek. Kita Iya pakai. sama Semesta Saintek sama Resona Saintek ya Pak. Untuk tagar dari kampus silahkan. Oke. Oke, saya catatin. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Iwan. Saya izin share screen mungkin ya Pak ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Iwan atas report dari apa namanya catatan keuangannya Pak. Saya Ya. pikir sesuai dengan yang disampaikan Mbak Dela sebelum saya baca ini salah satu yang cukup rapih gitu ya Pak ya terkait dengan Wah, catatan keuangan. terima kasih. Walaupun demikian, mungkin kami di sini masih melihat ada beberapa hal yang bisa disempurnakan dalam catatan keuangan yang Bapak telah lampirkan di LPD yang sudah dikirimkan ke Ya. Bapak. Yang pertama, sebagai disclaimer, ini catatan keuangan yang saya berikan belum menginformasikan atau belum memberikan feedback umpan balik terkait dengan pajak, Pak. Karena beberapa hal kayak sepertinya saya masih perlu butuh konsultasi lebih lanjut terkait dengan pajak. Hmm. Untuk yang lainnya, insya Allah saya coba sampaikan secara lisan dan juga tertulis di dalam drive yang saya terima gitu, Pak. Dari yang Oke. pertama terkait dengan transaksi perancangan UI development update maintenance 3 bulan. Di sini saya sudah membacanya di mana bukti-bukti transaksinya cukup lengkap gitu ya Pak ya dari invoice, materai dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin bisa disampaikan lebih lanjut Pak terkait dengan bukti fisik ataupun semisal UI UX tuh screenshotnya gitu ya Pak ya. Kalau Oh, semisal ada dokumen PDF-nya juga boleh banget. Nanti ditambahkan di link bukti dukung keuangan. Sepertinya bukti fisik itu yang menjadi hampir di setiap catatan yang saya berikan itu belum ada yang Bapak lampirkan di dalam link bukti dukung keuangan gitu Pak. Kami sih berharap kenapa itu menjadi penting bagi kami itu juga sebagai verifikasi dua arah gitu bahwa pengadaan yang Bapak lakukan spesifikasinya apa namanya barangnya ada gitu ya. ya. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, karena ini juga terkait dengan perancangan UI, development, update, dan lain sebagainya, aslinya sangat baik, Pak. Semisal ada BAST-nya, terutama terkait dengan fitur-fitur, apakah memang sudah ada kesesuaian fitur-fitur dengan yang di awal pesan atau Oh, tidak, gitu. BAST ini aslinya opsional, Pak. Hanya digunakan ketika memang itu di model barang tertentu gitu ya Pak ya dengan nilai tertentu atau mungkin dengan kompleksitas tertentu. Nah, saya lihat mungkin apa namanya untuk yang perancangan UI development update maintenance 3 bulan ini sudah masuk dalam kategori kompleksitas tertentu gitu ya Pak ya, walaupun nilainya mungkin tidak besar gitu. Mungkin ini jadi bahan diskusi ya Pak ya, sifatnya bukan mandatori seperti yang tadi bukti fisik. Berikutnya yang kedua eh, banyak poin ke 2.1, 2.2, 2.3 banyaknya itu bukti fisiknya belum ada gitu ya Pak ya. Apa hmm. namanya terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, ini untuk di poin 2.4 transaksi 13 November ini sepertinya baru DP ya Pak. Betul ya Pak? Itu Betul, yang Pak. apa ya? Betul, DP Yang untuk acara besok paket oke. FGD. Oh, Ya, mungkin Betul. nanti apa namanya karena memang baru DP, mungkin beberapa hal catatan sebagai pengingat gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti untuk undangan kegiatan bisa dilampirkan juga daftar hadir,
sekaligus juga jumlah tanda tangan yang sesuai dengan di SPJ kan gitu ya. Notula, dokumentasi foto, invoice, kwitansi. Jika memang ada perjalanan dinas dalam kota mungkin perjalanan dinas eh, lewat atau antar kota gitu ya nanti juga bisa dilampirkan bukti perjalanannya gitu. Berikutnya untuk 2.5, 2.6, 2.7 semuanya ini terkait dengan barang Pak atau foto barang yang tadi saya bilang bukti fisiknya mungkin nanti bisa dilampirkan lebih lanjut untuk bisa kita melihatnya gitu. Oke. Nah, berikutnya ini juga apa namanya? Untuk foto ads-nya Pak, saya sudah melihat apa namanya? Bukti transaksinya cukup mumpuni gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Ya. nanti foto ads-nya perlu Oh, oke. ditampilkan gitu Pak. Apakah mungkin munculnya kalau di sini kan placement artikel native ya. Mm-mm. Bukti screenshot-nya atau kesemisal di media cetak mungkin foto dari apa namanya korannya gitu Pak. Oke. Mungkin itu saja Pak terkait dengan catatan keuangan. Setelah ini Bapak juga berhak apa Bapak kami punya kewajiban dan Bapak berhak menagih terkait dengan catatan balik terkait dengan umpan pajak ya Pak ya. Nanti kami susulkan setelah dari pertemuan ini gitu. Oke. Dari catatan keuangan seperti itu sih Mbak Dela, semisal Mbak Dela ada apa namanya ada tambahan mungkin dipersilakan juga gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Tadi ya Pak ya, jadi kalau saran dari saya Bapak sandingkan yang itu ya Pak paparan coaching kemarin, itu kan sudah ada. Kalau Bapak beli konsumsi apa isian lampirannya saja apa saja. Nah, itu bisa disandingkan biar tahu poin-poinnya apa saja. Terus RAB dan ini udah ya RAB disandingkan dengan penggunaan dana sudah ya sudah. Nah, ini saya mau tanyakan adalah ini Pak, Monef internal sudah dilakukan belum ya Pak? Nah, itu belum sempat, Bu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan kemarin ya Pak ya, nanti silahkan bisa dilakukan gitu untuk Monef internal sehingga ketika nanti Bapak mengunggah laporan akhir di sistem, itu adalah laporan yang sudah terverifikasi dari SPI kampus sehingga jika ada apa-apa ya harapannya enggak, itu ada SPI kampus sudah mengetahui gitu. Hmm. Gitu Pak. Kemudian Izin menambahkan, Bu, ya. untuk SPI, untuk Monef SPI itu kita sudah membuat jadwal nanti di tanggal 4 Desember. Oke, baik. Gitu, ya, makasih. Oke, nah itu nanti berarti sudah setelah acara utama ya Pak. Jadi setidaknya Betul. sudah terrekap gitu pengeluaran-pengeluarannya yang dilakukan. Kemudian jangan lupa juga dengan anggaran 80-20 itu Pak, jangan sampai yang pendukung ternyata lebih dari 20% dari dana total gitu. Jadi diingat gitu. Itu sih dari saya. Ya, Kalian gimana Pak? nanya tentang proporsi 80-20 itu. Kita tuh kemarin kan proporsinya jauh ya, 97 banding 3 gitu. Jadi lebih banyak di kegiatan utama. Itu boleh lintas nggak sih penggunaannya? Enggak, tidak boleh Pak. Bisa. Jadi emang pendukung ya hanya untuk kegiatan biasanya sama SPI gitu aja. Nah, kalau untuk yang lainnya bisa di kegiatan utama. Berarti yang 3% itu sudah kekunci di situ ya, 3% nggak boleh lebih. Iya, itu kan kemarin Pak sudah RAB-nya sudah seperti itu. Jadi Ya, oke. ya itu untuk SPI, SPMI aja Pak itu dananya. Nanti yang lainnya bisa di LPJ kan di lapor ke biaya utama. Ya. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan dari Pak Iwan, Bu Rosa, Bu Arisa, Bu Ratna, atau Pak Ivan kah lagi? Bu, mau konfirmasi ulang. Ya. Untuk Monefnya itu SPI aja berarti keuangan saja berarti ya Bu ya? Kalau bisa substansi dan keuangan lebih baik, Pak. Tapi memang yang utama yang keuangan. Biasanya tuh SPI, SPMI sekalian nanya ngapain di kan misalnya kita lihat laporan keuangan, misalnya pembuatan podcast bla bla seharga ini podcastnya ngapain? Nah, kan bisa sekalian dijelaskan. Terus misalnya acaranya kemarin ngapain? Mungkin mereka akan lebih ke konfirmasi gitu, kegiatannya apa sehingga harganya segini. Biasanya seperti itu. Berarti kalau dari
Pusat ada template laporan monefnya Ada, kah? sudah Ada ya? saya Udah share ya ada Pak ya? Iwan. Ayo, Oh ya udah, Udah. sudah aman-aman. saya share. Ya. Ada, oke. Oke, oke. Nanti kami atur teknisnya berarti ya, Bu ya. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Ivan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Dari Bu Rosa atau Bu Christine ada yang perlu diklarifikasi nggak? Enggak sih, Pak. Aman ya Bu ya? Oke, baik. Saya sudah Mas Fajar. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas ruang diskusinya, kurang lebih sekitar 1 jam lewat 9 menit. Berikutnya mungkin nanti Pak Iwan dan Bapak Ibu sekalian kita bisa follow up beberapa hal terkait dengan catatan yang diberikan, baik dari aspek substansi ataupun keuangan. Kami untuk yang di bagian keuangan mungkin akan banyak di spreadsheet-nya, nanti Bapak Ibu bisa pantengin aja. Beberapa hal juga catatan dari Bu Feli akan kami follow up Pak dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti eh, bisa paralel juga gitu terkait dengan catatan dari Bu Feli. Kami juga nanti akan mengirimkan berita acara kepada Bapak terkait dengan pelaksanaan Monef kali ini. Dari Bapak Ibu Oke. mungkin ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi terlebih dahulu sebelum ditutup. Mau memastikan kalau tanggal laporan finalnya itu kapan nih? Tanggal 14 bukan? Atau Iya, Pada gimana Mbak? di minggu kedua bulan Desember berarti itu iya tanggal 14. Pada prinsipnya memang tanggal 14 Pak Iwan. Hanya saja mungkin kan takut ini apa ya, soalnya besok 15 gitu, mungkin minggu keduanya agak awal, nggak apa-apa Pak Iwan. Oh ya, oke. Ya, Jadi kalau semua biar memudahkan gitu Pak Iwan. Mudah-mudahan nanti tetap bisa dikejar gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Iwan, Bapak Ibu Oke. lainnya atas waktunya. Terakhir Pak, satu lagi boleh nggak Pak? Silakan Pak Ivan. Kalau penyesuaian penggunaan dana di RAB itu berarti yang tidak boleh lintas komponen utama dan pendukungnya saja ya berarti ya. Iya. Kalau misalkan masih di dalam komponen yang utama, walaupun beda aspek, misalkan yang satunya honor, yang satunya konsumsi, misalkan komponen honornya nggak terpakai semua pindah ke konsumsi atau sebaliknya, itu dimungkinkan nggak? Tapi masih di dalam komponen utama. Maksudnya di RAB tidak ada, kemudian pengalihan gitu ya apa atau ada eh baru? Antara pengalihan dari komponen satu ke yang lain atau menambah komponen baru. Tuh. Kalau dari kami menyarankannya sebaiknya disesuaikan dengan RAB yang dibuat. Mm. Misal nanti sisa setelah itu dilakukan, silahkan bisa digunakan untuk mendukung dari luaran yang sudah ada gitu. Mm. Misalnya mau tambah ada ini masih sisa 500.000, oh baik buat saya buat publikasi di berita aja itu silahkan. Tapi untuk luaran yang dijanjikan di proposal dilengkapi dulu Pak gitu baru nanti silahkan sisanya bisa digunakan ulang untuk kegiatan lain. Oke. Siap, Bu. Sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Ivan, Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena waktunya juga terbatas, kami izin tutup. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak Pak. Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih, Bapak Bapak Ibu. Ibu.